Desa Petung diteror pencurian. Warga resah, penyelidikan berlanjut. Desa Petung di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah serangkaian pencurian yang meresahkan warga belum terungkap. Hingga kini, setidaknya ada 10 kejadian pencurian dalam 1 tahun terakhir yang masih menjadi misteri. Pada 20 Januari 2023, Ibu Atik, salah satu warga Desa Petung, mengalami pencurian yang menyebabkan kerugian sebesar 25 juta rupiah. Pelaku masuk melalui jendela kamar yang dirusak dan mengambil uang di warungnya. Suaminya sempat berkelahi dengan pelaku sebelum pelaku melarikan diri melalui jendela kamar. Meski CCTV telah diserahkan kepada polisi, hingga kini belum ada kepastian mengenai penanganan kasus tersebut. Kejadian pencurian lain terjadi pada 14 Juni 2024. Pri, 45, warga Desa Petung, memberikan kesaksian tentang keributan yang melibatkan cucunya yang diduga terlibat dalam pencurian. Keributan ini berujung pada pemukulan terhadap Pri oleh mertua pelaku, Yitno. Pri berharap masalah ini bisa diselesaikan di tingkat desa tanpa melibatkan pihak berwenang lebih jauh. Pencurian juga menimpa Bambang, warga Desa Petung RT 02 RW 01, yang kehilangan 3 handphone pada 15 Juni 2024. Kerugian ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Bambang telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan berharap polisi dapat segera mengungkap kasus ini. Kapolsek Bejen, AKP Supatmo, melalui Kanitreskrim Joyo, menyatakan pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti baru terkait kasus-kasus ini. Namun, mereka terkendala karena beberapa barang bukti, seperti nomor email handphone yang hilang, tidak lengkap. Joyo menegaskan bahwa tanpa bukti yang kuat, sulit untuk menindak pelaku. Desa Petung, yang dikenal sebagai penghasil kopi Robusta, kini berada dalam ketakutan dan keresahan. Masyarakat berharap agar pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik, serta segera mengungkap pelaku-pelaku pencurian yang telah meresahkan desa mereka. Posisi geger kan bocah ini langsung tak kita colke, Pak. Anjuk kula mlayu metu nek posisi bocah niki mlayu no saged. Kula mlayu metu sing napa misah bocah sing do geluk niku kula dikepruk batu adose kula niku mos prosene dikepruk batu. Kula posisi sak niku yo kula medal posisi geger teng njaba. Dipukul sama batu sama mertuane Rio niku. sinten? Yitno. Posisi geger bla 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 kok kan teng njaba, Pak. Tanggal 15 bulan Juni 2024 malam pagi sekitar kisaran jam 1 sampai jam 4 saya bangun jam 4-an itu kok HP mau cari HP kok nggak ada semua, tahu-tahu di sebelah kok jendelanya sudah terbuka. Nah, baru itu saya tanya sama baru menyadari HP-nya saya hilang. Berapa mas? Ada 3 buah HP. Yang satu Oppo. Nah, dengan adanya kejadian ini, itu bagaimana mas? Ya, harapan saya si polisi harus menindaklanjuti masalah ini. Masalahnya merugikan masyarakat dan meresahkan masyarakat. Sudah berapa kali ada masyarakat yang kehilangan. Kehilangan ya. Dan kemarin sempat ada seorang warga itu yang diarak di polsek, itu warga mana mas? Itu warga Petung sendiri. Warga Petung sendiri ya? Ini ya? RT berapa sih mas? RT 2 ya? RT 2 RW 1 ya? Ini RT 2 RW 1 ya. Kelurahan Petung Kali Tengah. Nah, terima kasih Mas Bambang. Tanggal 23 Januari 2023 itu rumah saya itu dimasukin pencuri. Jadi posisi saya tidurnya di kamar, kalau suami tidurnya di luar. Nah itu pencuri itu masuknya lewat samping rumah. Tadi lewat jendela, terus melewati posisi suami saya tidur, terus mengambil uangnya itu uang di warung. Setelah si pencuri itu mau keluar, ternyata ketemu sama suami saya. Akhirnya berantem di situ, suami saya teriak maling-maling, saya bangun dan anak saya. Kemudian kami berkelahi sama pencuri itu. Tapi pencuri itu malah lari ke kamar. Ternyata kamar yang satunya itu yang buat dia masuk lewat jendela. Itu sekitar jam
setengah 3 kurang 5 menitan. Itu dari pihak saya pun sudah lapor sama polisi, sudah menyerahkan CCTV yang masuk. Kan pencuri itu ternyata ada 2, yang satu ada di samping rumah, jadi lewat pagar dia keluar, itu juga CCTV sudah saya kasihkan semua, tapi sampai sekarang itu juga nggak ada hasil. Tanggapan dari polisi ketika saya tanya, Pak gimana hasil CCTV-nya, katanya masih proses antri Mbak di Polda itu, karena yang membutuhkan proses penjernihan itu bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak kasus. Oh iya, terus saya tunggu lagi, akhirnya saya tanya lagi, Pak gimana? Jawaban dari pihak polsek katanya, oh Mbak, ini CCTV-nya nggak jelas karena kena embun. Embun ya. Embun, ya, Embun. kena embun. Itu menurut polisi katanya sudah diserahkan ke Polda. Polda, ya. Ke Inafis Polda. Itu nunggu dari Ya, Polda. IT Polda gitu katanya. Baik. Nunggu proses penjernihan. Sudah berapa bulan? Berarti nek tanggal 23 Januari sampai sekarang berarti 1,5 tahun ya. Sekarang nggak ada, sampai sekarang ya nggak ada, Nggak udah ada hilang penjelasan. begitu aja Nah, kasusnya. kerugian itu berapa tuh? Ini kerugian uang itu yang saya lihat itu kan uangnya itu 25 juta, tapi kalau yang raja-raja itu nggak saya hitung, cuma uang yang pasti itu sekitar 25 juta. Ya, ini harapan saya selaku warga itu, nih kehilangan uangnya itu mungkin nilainya tidak seberapa untuk orang lain, tapi untuk saya besar. Tapi kerugian secara fisik itu menimbulkan trauma sampai sekarang. Jadi misalnya sekarang di dalam rumah sendiri aja, misalnya ada suara, begitu hatinya langsung gemetar, kakinya langsung lemes, seperti kayaknya ada orang yang mau masuk. Himbauan saya selaku warga kecil ya, sebisa mungkin proses apa yang kita sudah laporkan ya ditindaklanjuti, andaikan memang itu. Masyarakat berharap agar pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik, serta segera mengungkap pelaku-pelaku pencurian yang telah meresahkan desa mereka.